Halo semuanya, welcome back to Ngopi Podcast. Kalau friends, share moment and let's talk about anything. Perkenalkan, namaku Syahidah Umrotul Islamiyah, biasa dipanggil Ami dari Matematika Angkatan 2020. Dan perkenalkan, nama saya Inas Musafidatul Ilmiyah, biasa dipanggil Inas dari Matematika Angkatan 2020. Nah, sekarang ini episode untuk yang kedua ya Kak, untuk Ngopi Podcast. Yang pertama yaitu masih pengenalan. Yang kedua ini kita membahas apa sih Kak? Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menjadi seorang pemimpin menurut sudut pandang seorang BPI yang udah merasakan nih bagaimana memimpin BEM FMIPA Universitas Jember. Nah, di episode kali ini itu masih lingkup organisasi. Oh ya, kali ini kita nggak hanya berdua loh Kak, kita akan mengundang narasumber keren kita. Yuk kita sapa dulu yuk narasumber keren kita. Halo Kak. Halo Kak. Halo. Sesuai kata ya, kenal maka tak sayang. Boleh nih dari kakaknya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Fahmi Desa dari Fisika 19 dan sekarang diamanai menjadi presiden ya. Sekarang aku ya, aku Devan Bagas Jumalidani dari Matematika 19. Sama tahun ini aku juga diamanai sebagai wakil presiden dari FMIPA 2020. Mungkin langsung aja ya Kak. Aku mau tanya nih, menurut Kak Fahri dan Kak Bagas, arti pemimpin itu apa sih? Arti seorang pemimpin itu seorang yang bisa berartian di sini perubahan yang baik, dan itu harus punya tujuan. Dan tujuan yang dicapai harus jelas, dan pemimpin itu harus punya seorang yang bisa mengerjakan itu bersama-sama. Jadi seorang pemimpin itu kan sendiri, harus punya beberapa orang yang bisa dibantu. Ini tuh ya sependapat sih sama kakak. Cuman apa ya, kalau dari pemimpin sendiri itu memang harus dari dalam dirinya sendiri itu harus punya jiwa-jiwa pemimpinan. Maksudnya ya dari hal-hal kecil lah, misalnya kayak memimpin dirinya sendiri, mungkin punya visi lah di hidupnya gitu. Ntar hari ini mau kerjakan apa, besok mau kerjakan apa, dan seterusnya lagi. Jadi menurutku pemimpin itu adalah ya seorang yang bisa mengatur dari hal-hal kecil. Benar sih Kak, kalau pemimpin itu memang identik seperti mengajak, terus mengontrol kita untuk mencapai tujuan yang awal gitu ya. Terus aku mau nanya juga, untuk Mas Fahri dan Kak Bagas sendiri, kepemimpinan yang baik itu seperti apa sih Kak? Kalau menurutku yang udah dibilang Fahri tadi, kepemimpinan yang baik itu ya kepemimpinan yang bisa membawa perubahan. Entah itu perubahannya yang signifikan atau enggak. Sebenarnya perubahan itu juga perubahan yang baik. Perubahan itu juga bisa kita ambil dari tujuan di awal. Menurutku kayak gitu. Ya, kalau pemimpin yang baik seperti apa ya? Jelaskan di awal. Pemimpin harus bisa menjadi suri tauladan yang baik bagi orang yang mengikuti. Kalau di Al-Quran itu kalau bilang manusia itu khalifah ya, khalifah harus punya kemauan bahwasanya saya harus menjadi orang yang baik untuk bisa menjadi orang yang bisa mencontohkan mulai dari yang sekiranya kemungkinan yang dimanfaatkan orang baik. Banget sih Kak, kalau pemimpin emang harus bisa membawa perubahan dan bisa mengajarkan pembinanya untuk menjadi lebih baik. Menurut Kak Fahri, untuk menjadi seorang pemimpin itu harus perlu nggak sih terkenal terlebih dahulu? Kalau ditanya apakah perlu terkenal, apa perlu terkenal dulu baru bisa menjadi menurutku enggak juga. Tapi kalau terkenal jadi pemimpin juga bagus. Menurutku enggak semua orang terkenal bisa menjadi pemimpin. Enggak semua pemimpin terkenal. Mungkin kalian juga
adalah pemimpin. Itu yang seperti dibilang tadi, pemimpin itu nggak harus banyak orang, tapi diri sendiri pun kita udah bisa memimpin. Jadi ya nggak harus terkenal. Ya sama memang kalau pemimpin itu nggak harus terkenal, pokoknya apa ya, jiwa dalam diri sendiri itu yang menumbuhkan kita menjadi seorang pemimpin. Jadi nggak peduli kita mau dikenal sama banyak orang ya gitu, dari dalam diri kita aja. Jadi memandang kualitas orang itu ya Kak, bagaimana cara memimpinnya, bagaimana cara mengontrol anggotanya, begitu ya. Nah, mau tanya lagi nih Kak, pemimpin kan selalu berhubungan dengan orang lain. Untuk jadi pemimpin sendiri itu harus pandai berbicara atau bagaimana Kak? Pandai berbicara jelas memang harus itu, apalagi buat apa ya, kayak memotivasi diri sendiri, terutama diri sendiri ya. Pokoknya seorang pemimpin tuh harus dari dalam diri sendiri, terus juga memotivasi anggotanya, terus biar kita nanti bisa berhubungan sama orang luar, biar bisa apa namanya, pokoknya bahasanya nggak canggung lah kalau misalnya kita harus bicara di depan banyak orang. Apalagi kan seorang pemimpin identiknya biasanya bicara di depan banyak orang. Ya benar, kalau pemimpin nggak bisa bicara atau nggak bisa baik, pasti nanti audiens atau pendengarnya atau pasti akan sulit memahami tujuan itu apa. Karena kan ketika kita punya tujuan, apa yang harus kita sampaikan itu kan harus jelas, mulai dari sistematisnya, seperti apa harus terstruktur. Kalau dari awal tidak bisa bicara atau menyampaikan mekanisme yang harus kita ikuti seperti apa, akan itu amburadul, tujuannya akan sulit tercapai. Menurutku juga pemimpin tuh paling nggak punya basic skill dalam berkomunikasi dengan anggota-anggotanya, nanti juga bisa enak berkomunikasinya. Oh ya, aku mau nanya, untuk dalam suatu organisasi kenapa keberadaan seorang pemimpin tuh penting sih? Apakah kalau tidak ada pemimpin organisasinya Ya pasti kalau ditanya pasti, karena kalau dalam satu organisasi itu kan ada struktur koordinatornya dan struktur organisasi yang jelas yang paling atas. Kenapa seperti itu? Ya balik lagi dari yang seperti aku bilang tadi, bahwasanya harus punya tujuan awal dan harus ada orang yang mengkoordinir untuk kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Misalnya seperti itu tadi, kalau semisal dalam satu organisasi tidak ada pemimpin, terus siapa yang mengontrol, siapa yang mengajak, siapa yang mau membangun untuk kita membawa perubahan ke depan kita? Ada itu organisasi Misal kalau nggak ada pemimpin, nah nanti kalau ada pemimpin lebih terstruktur gitu ya Kak, lebih terstruktur, terorganisir lagi gitu. Nah karena Kak Bagas dan Kak Fahmi ini sebagai pemimpin BFIPA, dari Kak Bagas sama Kak Fahri ini itu pemimpin BFIPA ini sendiri ada ketakutan nggak sih Kak? Ketakutan sih pasti ada ya, apalagi ini BEM kan memang apa ya, salah satu organisasi yang besar di salah satu ormawa gitu kan. Jadi memimpin organisasi besar nih banyak ketakutannya, kayak gimana sih ketika misalnya di pertengahan aku ternyata semangatnya menurun kayak gitu, terus nggak bisa ngajak teman-temanku lagi buat apa mengerjakan sesuatu, terus apa lagi ya, banyak lah ketakutan. Cuman kalau dari aku sendiri buat ngatasi itu ya banyak komunikasi, terus dari dalam diri aku sendiri juga meyakinin dalam diri, pokoknya kalau misalnya apa yang sudah aku mulai ya aku harus selesaikan dengan yang terbaik. Nah, kalau dari sudut pandang, apakah ada ketakutan menjadi seorang pemimpin? Pasti ada. Ini salah satunya ketakutan yang aku alami saat ini. Kadang itu takut untuk
untuk menjadi contoh yang baik, takut menjadi contoh yang baik, maksudnya takut gagal menjadi contoh yang baik untuk semua orang. Karena bagaimanapun juga dari suatu organisasi manapun yang dilihat pertama kali itu pemimpin, itu pasti. Siapapun yang salah yang dicari. Makanya kita melakukan kayak takut menjadi orang yang baik, takut menjadi orang yang jadi contoh, itu takut dan juga takut tidak bisa memberikan hal-hal yang baik untuk terutama kalau dia. Karena kalau aku nggak bisa mengayomi anggota-aku, nggak bisa memberikan kenyamanan, ya organisasi itu akan hancur. Mereka tidak akan nyaman dan mereka akan berpikir ini bukan yang baik. Kalau untuk cara mengatasinya ya aku lebih banyak ini sih bersyukur mungkin ya, jadi harus bisa bertanggung jawab dan mungkin sedikit menghilangkan rasa sendiri. Jadi udah ada solusinya sendiri gitu ya Kak, dari bisa mengatasinya gitu untuk mencegah dia kalau semisal terjadi, jadi kita bisa mencegahnya terlebih dahulu gitu. Mungkin dari Kak Bagas dan Kak Fahmi sendiri ini biasanya kalau mengambil keputusan itu mempertimbangkan apa aja sih Kak? Kalau keputusan banyak, kita apa ya, pertama dari dalam BPI dulu sendiri ya, kita biasanya ada diskusi dulu. Misal ada apa ya, suatu proker lah, ada masalah gitu, ini kita ambil enaknya gimana, jalan tengahnya gimana, nah itu kita diskusikan dulu sama BPI. Habis itu kalau misalnya setelah dari BPI ini mungkin kita ngomongin sama kementerian yang punya proker. Jadi waktu kita ambil keputusan tuh nggak langsung aja kayak jebret ini terus langsung ngomongin ke kementerian ini pokoknya harus kayak gini, enggak, kita diskusikan dulu sama beberapa. Kalau bagaimana cara mengambil keputusan, ya tentu kalau mengambil keputusan itu kita harus tahu efek positif dan negatif. Kita harus tahu resikonya seperti apa. Jelas kalau hasil terbaik ketika kita mengambil keputusan, hasil terbaik apa yang bisa kita ambil dengan kita mengambil keputusan itu tadi. Nah, caranya mempertimbangkan resiko apa yang terjadi. Dan kita harus mempertimbangkan ketika nanti ada resiko besar, ya kita hindari. Ketika ada resiko kecil, itu juga kita bukan hindari, tapi kita pantau. Jadi resiko-resiko yang sekiranya nanti terjadi itu kita harus mencegah dan kita solusi lalu kita mengambil keputusan. Jadi emang perlu dilihat dari segala sisi dulu ya. Oh ya Kak, kan kayak kepemimpinan tuh ada punya misalnya demokratis, otoriter, untuk kakak sendiri ini kayak apa sih yang dipilih? Kalau ditanya gaya apa jelas karena kita di Indonesia, jelas kita mengadopsi sistem demokrasi. Kita semua bebas berpendapat, bebas menyampaikan ide pikiran kita untuk tujuan bersama. Jadi ya kalau saya sendiri itu ya jelas demokrasi. Kenapa? Saya tidak membatasi anggota saya atau siapapun itu menyampaikan ide atau pendapatnya atau menuangkan hal-hal yang kita kembangkan. Karena menurutku orang-orang yang mau menyampaikan ide bisa dan kita perlu orang-orang yang seperti itu. Jadi dari kakak sendiri itu kan demokratis karena Indonesia sendiri, terus menampung semua saran-saran dari anggota gitu kan, biar lebih baik lagi. Oh ya, terus habis itu ada lagi nih Kak, karena masih awal ya, aku mau tanya lagi bedanya antara pemimpin dan pimpinan itu apa sih Kak? Kalau pemimpin tuh biasanya dapat pengakuan, seorang yang dapat pengakuan yang memang dari anggota-anggotanya bahwa kamu bisa memimpin, ayo tolong koordinir ini. Kalau menurut pimpinan, menurutku itu kayak apa ya,
ya emang sebuah jabatan gitu loh, yang emang apa ya, dianugerahkan pada seseorang ya lewat mungkin apa ya, pengangkatan gitu ya, apa, dilantik lah pokoknya dari pelantikan ya gitu, misalnya pimpinan nih dilantik gitu. Nah, kalau pemimpin itu sebuah pengakuan menurutku kayak gitu. Ya kalau dari aku sendiri bedanya sama pemimpin. Kalau pemimpin itu lebih ke sifat. Sifat. Saya punya sifat pemimpin. Dan pimpinan itu juga belum tentu punya sifat pemimpin. Sebenarnya dibilang bagus. Sebenarnya yang dibilang bagus tadi, pimpinan itu lebih ke formalitas seorang mendapatkan jabatan. Pemimpin itu sifatnya. Ternyata seperti itu ya Kak Ines perbedaannya. Oh ya, mengenai pandangan orang lain ke kinerja kakak sendiri itu ada contohnya nggak sih? Kalau bisa mempengaruhi Ya jelas ada ya. Kalau ditanya ada apa tidak, jujur saja seperti yang tadi ya, saran dari orang lain, masukan-masukan dari orang lain, kritik dari orang lain, justru itu yang membuat aku senang kalau kita menjadi pemimpin banyak yang mengkritik yang saya. Kenapa? Karena kita tidak akan tahu kesalahan kita di mana dan kita tidak ada yang mengkritik dengan saran. Karena sejatinya manusia itu merasa benar. Siapapun itu pasti ada sisi di mana dia merasa benar. Contoh merasa benar. Makanya kita butuh sudut pandang orang lain untuk menilai kita. Makanya manusia itu sosial. Tapi apa nggak semua gitu kan Kak? Nggak semua komentar orang lain itu bisa kita pakai gitu kan? Ya, karena kalau kita mengambil semua komentar dari orang lain, kita ada itu yang sebenarnya itu justru membuat kita berantakan, itu nggak dipakai. Jadi harus pintar berpikir mana saran yang bisa membangun, mana yang tidak. Dipilah-pilah dulu gitu ya Kak. Terus ada lagi nih Kak tentang pemimpin yang keras dan ketat. Nah, menurut Kak Fahri dan Kak Bagas ini pemimpin tersebut itu masih bagus, baik apa gimana? Yang pemimpin keras dan ketat itu? Keras dan ketat ya. Ketat ini gimana? Ketat ini mungkin dari peraturannya dia sisi peraturan ya. Ya itu mungkin bisa dilihat dari kondisi sih. Kalau emang apa ya, kondisinya membutuhkan seorang pemimpin itu harus keras, terus ketat dan lain-lain tuh ya tergantung dari kondisi yang dia pimpin, daerah yang dia pimpin. Misal daerah ini aku bilang di luar organisasi ya, pemimpin negara atau mungkin daerah. Mungkin daerah yang dia pimpin tuh merupakan daerah konflik ya. Nah di situ harus keras ya, gitu, harus ketat kan peraturan, nggak mungkin apa ya, se-fleksibel daerah-daerah yang aman-aman aja gitu. Sama kayak ya kita masuk ke organisasi ya. Misalnya di organisasi itu memang banyak terjadi konflik atau emang dari apa ya, di internalnya organisasi sendiri itu lagi gak bagus ya, mungkin ada saatnya pemimpin itu harus keras dan ketat. Jadi tergantung, dilihat dari kondisinya aja. Dan menurutku kalau misalnya kondisinya lagi baik-baik aja dan apa, semuanya lagi kondusif, menurutku kalau pemimpin tuh masih bersikap keras dan ketat ya masih kurang bagus. Masih kurang bagus. Ya, dan pemimpin keras itu lah. Bagaimana kata Bagas itu sebenarnya bisa kondisional, melihat kondisi yang ada seperti apa. Ya tak mungkin ketika ada tadi daerah-daerah konflik kita pimpinnya santai, padahal dia kejam. Jadi harus punya sifat disiplin yang ketat. Tapi menurut kalau apakah harus pemimpin yang keras dan ketat itu bagus? Itu tergantung orangnya, karena setiap orang itu punya gaya kepemimpinan yang berbeda. Contoh, aku punya gaya kepemimpinan yang tadi aku bilang demokratis.
aku lebih santai. Mungkin Bagas punya gaya kepemimpinan yang lain, atau mungkin Bagas lebih keras, tegas dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak bisa menyamakan persepsi orang, oh gaya kepemimpinan itu harus seperti ini. Mungkin itu enggak, karena ketika kita berfokus pada satu sifat ya tadi harus tegas, ya susah, karena nggak semua orang bisa dikerasi. Kadang ada orang yang bisa jadi santai, jadi kondisional. Jadi dibilang baik atau enggak tergantung dari sini. Jadi memang tergantung orang dan tempatnya ya. Nah, kan ada nih sebenarnya orang-orang yang mau jadi pemimpin tapi mereka tuh masih ragu gitu. Kira-kira dari kata ini ada saran nggak sih untuk orang-orang yang masih ragu sebenarnya? Ya, jika ada seseorang yang menjadi tapi masih ada keraguan, ya saranku ya itu tadi kayak solusi yang aku biasa terapkan, ya hilangkan isi. Sebenarnya yang menghalangi kita untuk melangkah maju itu ya rasa insecure, karena rasa insecure itu apa ya, membunuh diri sendiri karena kita kurang bersyukur. Kalau kita sudah bisa melakukan diri, bisa dengan apa yang sudah ada di diri kita, ya perlu kita kembangin. Dan dengan kita mengembangkan hal yang kita punya, mungkin lambat perlahan-lahan itu rasa keraguan kita akan bisa hilang. Benar yang ucapin kemarin. Ada rasa-rasa yang membuat kita malah jadi minder gitu. Terus apa ya? Selama ada kesempatan dan kamu merasa mampu, ambil aja. Ya, kamu tuh apa ya, diamanai sebagai seorang pemimpin gitu. Tapi sebelum itu ternyata kamu takut gitu. Gimana nih kalau misalnya nanti kayak gini kan? Nah, itu selama ada kesempatan dan kamu merasa mampu, ambil aja. Jangan sampai terlewatkan gitu. Iya betul. Kesempatan nggak datang 2 kali. Ya ada sih kesempatan yang datang 2 kali. Cuman peluangnya itu nggak sama feel-nya yang dirasain tuh nanti beda. Rasa kayak Nasya kita udah ngobrol-ngobrol jadi cukup lama. Mungkin bisa kita sudahi dulu. Terima kasih Kak Fani dan Kak Bagas atas waktunya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ngomong-ngomong nih Kak, aku jadi lebih paham nih terkait kepemimpinan dari penjelasan-penjelasan narasumber keren kita tadi. Benar banget Kak, ternyata pemimpin itu seperti itu ya Kak. Dari pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang sudah dijawab tadi, kita jadi tahu nih kalau jadi pemimpin tuh nggak boleh asal-asalan. Kita juga harus tahu bagaimana cara untuk mengatur organisasi berjalan ke depannya. Nah, bener banget nih kami. Oh ya, aku mau ngasih info nih sebelum podcast ini ditutup. Untuk teman-teman yang masih kepo tentang kepemimpinan, kalian bisa langsung kunjungi description box di bawah. Di sana kita memberikan link-link seputar kepemimpinan. Kalian bisa baca-baca terlebih dahulu. Mungkin cukup dulu ya Kak Ami episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya Ngawi Podcast. Call a friend, share moment, and let's talk about anything.